Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qattada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di rumah-rumah Allah dalam rangkaian bertalabatul ilm. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga tempat sujud kita, tempat-tempat majlis kita kelak akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita ya di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita lanjutkan majelis fikih di malam hari ini, di mana pertemuan lalu kita telah membahas perkara yang membatalkan salat. Maka di malam hari ini kita masuk pada perkara yang dibenci di dalam salat sekaligus konsekuensi dari meninggalkan salat. Ma yakrahu fis salah, apa-apa yang dibenci di dalam salat ini tidak serta-merta membatalkan salat tersebut, tetapi mengurangi pahala di dalam salat tersebut. Disebutkan di sini, yakrahu fis salah al-umur taliyah. Al-awwal al-iqtisar ala al-Fatihah fi rak'atainil awwalain li mukhalafati dhalik li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dibenci di dalam salat adalah menyederhanakan atau mencukupkan hanya dengan membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Kenapa demikian? Bukankah membaca surat-surat pendek bukan termasuk rukun? Bukankah membaca surat-surat pendek bukan termasuk wajib? Iya. Tetap saja mencukupkan dengan Al-Fatihah tanpa surat-surat pendek dikatakan sebagai perkara yang dibenci karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Mencukupkan diri hanya dengan membaca Al-Fatihah saja, maka ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang dibenci adalah tikrarul Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Ketika seseorang meyakini, oh Al-Fatihah ini ummul kitab, oh Al-Fatihah ini induknya Al-Quran, maka saya ulang-ulang saja. Lebih-lebih ketika dia mengetahui bahwasanya dalam Al-Fatihah ada perbincangan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika seseorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hadis qudsi dikatakan hamadani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya. Ketika membahas tentang bagaimana tatkala seorang hamba membaca Al-Fatihah, maka seakan-akan di sana ada perbincangan atau diskusi antara Khalik dengan makhluk.
maka sudah saya mencukupkan diri dengan Al-Fatihah tapi mengulang-ulang. Ini pun menyelisihi sunnah. Lain cerita kalau kemudian ia mengulang Al-Fatihah karena suatu hajat, misal khusyuknya hilang. Dia membaca Al-Fatihah sudah sampai pada penggalan akhir, khusyuknya hilang. Entah karena apa? Entah karena tangisan anak kecil, atau entah karena suara yang berisik di luar masjid, maka dia mengulang kembali Al-Fatihah. Yang demikian ini adalah pengecualian, tidak ada masalah. Baik. Berikutnya yang ketiga, di antara perkara yang dibenci di dalam salat adalah al-iltifatu yasir bila hajah, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri tanpa hajat, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri dengan sengaja tanpa ada keperluan. Dan dikatakan al-iltifatul yasir, sebagian ulama menafsirkan dengan lirak-lirik. Bukan kemudian toleh kanan, toleh kiri sampai kemudian apa? Ia bisa melihat apa-apa yang berada di belakangnya, tidak. Tetapi menengok, menoleh yang sedikit. Hal ini bisa diartikan dengan sedikit yang ia gerakkan dari kepalanya atau lirak-lirik. Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang lirak-lirik, menengok di dalam salat. Beliau mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ikhtilas ini bisa diartikan sebuah kecurangan atau sebuah pencurian. Huwa ikhtilasun, ay huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan, itu adalah sebuah kecurangan atau sebuah curian tersembunyi yang dilakukan oleh syaitan min salatil abadi, dari salatnya seorang hamba. Upaya syaitan untuk mencuri salatnya kita. Baik. Maka ikhtilas ini kalau secara bahasa curang, mencuri, mencopet, ini masuk dalam makna ikhtilas. Adapun ketika seseorang ini menoleh karena hajat, misal menoleh karena hajat adalah apa-apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, yakni menoleh ke kiri lalu meludah 3 kali. Kondisi apa ketika dia menoleh ke kiri dan meludah 3 kali? Ketika ia diganggu oleh syaitan. Maka ini hajat, boleh. Dan menoleh meludah ke kiri ini dengan ludah percikan yang ringan. Bukan ia meludah sebagaimana makna meludah yang kita pahami. Hunaka hams qalil, ada hams, ada udara serta pecikan yang sedikit. Hams ini kalau dalam tajwid, nah, seperti hentakan kecil. Seseorang ketika melafalkan huruf jim yang benar tanpa hams, ja, tidak ada udara yang keluar. Tapi kadang seseorang ja. Nah, meludah ini seperti mengeluarkan hamas. Ini yang dibolehkan. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian meludah sebagaimana hakikat meludah, dikumpulkan dahulu baru kemudian dikeluarkan. Nah, ini dimarahi sama takmir nanti. Nah, baik. Berikutnya, perkara yang 4, yakni hal-hal yang dibenci tatkala salat. Taghmidul ainain fis salah, memejamkan kedua mata,
merem saat salat, lagi-lagi dengan catatan tanpa udzur. Tanpa udzur. Yakni dari awal dia takbiratul ihram sampai akhir dia memejamkan mata. Yang demikian ini keliru karena apa? Karena termasuk tasyabbuh bil kuffar. Beribadah dengan memejamkan mata, inilah ibadahnya orang-orang Majusi. Maka terlarang bagi kita demikian. Boleh memejamkan mata dalam kondisi-kondisi tertentu. Semisalkan ada noise yang keras, suara, sulit baginya untuk konsentrasi, sulit baginya untuk khusyuk, maka dia memejamkan mata. Ma'fun indal ulama, dibolehkan menurut para ulama. Apalagi ketika mungkin dengan memejamkan mata bukan dalam kondisi standar, dan itu bisa memicu khusyuknya. Misalkan ketika imam mungkin membaca ayat-ayat berkaitan dengan surga dan dia ingin membayangkan surga, boleh. Dia sambil memejamkan matanya bukan dalam kondisi standar, di kondisi tertentu saja, yang demikian ini boleh. Atau ketika di sana menyangkut tentang ayat-ayat neraka, maka dia menghadirkan ketakutan dalam dirinya, boleh. Namun bukan berarti dari awal salat sampai akhir salat dia terpejam. Yang demikian ini dibenci oleh para ulama. Taib. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang dibenci adalah iftirasu dira'aini fis sujud, yakni menempelkan kedua lengan saat sujud di lantai. Berarti menempelkan apa? Mulai dari siku ke bawah. Ini sesuatu yang dibenci pula saat salat. Nabi SAW mengatakan, i'tadilu fis sujud. Hendaklah kalian bersikap mu'tadil saat sujud, pertengahan. Apa maksudnya pertengahan ini? Tidak pula ia membuka lebar-lebar, tapi tidak pula ia menungkupkan tangannya. Pertengahan saja. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Dan jangan sampai seseorang ini meletakkan kedua lengannya saat sujud sebagaimana posisi anjing. Maka ini terlarang. Sehingga ikhwatal iman ahbakumullah, dalam sujud ada 3 klasifikasi gerakan tangan. Yang pertama, yang paling tepat adalah seseorang membuka ketiaknya dan mengangkat sikunya. Membuka ketiaknya berarti ia tidak dalam posisi menungkupkan ketiak, dia buka ketiaknya dan dia angkat sikunya, tidak menempel pada tanah. Ini posisi yang terbaik. Kalau ia dalam posisi salat sendiri, dia boleh membentangkan, dalam artian dia membuka sebagaimana para sahabat melihat Nabi SAW tatkala salat, Nabi membentangkan tangannya sampai-sampai sahabat bisa melihat putihnya ketiak beliau. Tapi kalau dalam salat berjamaah sebagai makmum, jangan dibentangkan, secukupnya saja. Asalkan apa? Ketiak tidak tertutup dan siku terangkat. Kondisi lainnya, yakni kondisi kedua, yakni ketika seseorang ini terbuka ketiaknya tapi menempel sikunya, maka ini sah salatnya, namun tidak dalam kondisi terbaik alias dibenci, sebagaimana bahasan kita pada poin kelima. Dan yang paling buruk ketika seseorang ini menutup apa? Ketiaknya dan ia menempelkan sikunya. Ini posisi tangan yang terburuk.
posisi tangan yang terburuk. Nah, sebagian ulama menjadikan catatan bahwa meletakkan atau menempelkan siku ini diperbolehkan bagi wanita. Diperbolehkan bagi wanita. Sebagian ulama memberikan catatan demikian. Baik. Berikutnya, poin ke-6. Kathratul abth fis salah. Poin yang ke-6 yakni banyak melakukan perbuatan sia-sia. Semisal garuk-garuk, atau semisal ia mengusap-ngusap perutnya, tanda mungkin kelaparan dan lain sebagainya. Atau yang banyak di antara kita pun lalai, saat sholat ia menyela-nyela jenggotnya tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Padahal jenggotnya ya tidak banyak, cuma dielus-elus saja. Nah, ini sesuatu yang la yanfa', la fa'idata fihi. Baik. Berikutnya, poin yang ke-7, di antara perkara yang dibenci di dalam salat adalah as-sadlu wa taghtiyatul fam. Afwan. Yang ke-7, at-takhassum. Apa itu at-takhassur? Takhassur ini bisa diartikan menyangga pinggangnya, atau mungkin dalam bahasa sederhana berkacak pinggang. Masa iya Ustaz salat kok kemudian berkacak pinggang? Bukan dengan berkacak pinggang yang terang-terangan seperti ini. Masalan, seseorang menggunakan gamis, dan di gamisnya kita tahu bersama pada umumnya di kanan dan kiri ada kantong yang lebar, sahih? Maka ketika dia salat, dia memasukkan tangan ke kedua saku gamisnya, at-takhassur. Ini terlarang. Ia biasa salat tidak dengan sendakap. Misalkan sebagian mazhab Hanabilah demikian, maka ia pun melakukan hal itu dalam salatnya. Namun kebablasan dia masukkan tangannya ini ke dalam apa? Sakunya. Maka ini sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Baik. Berikutnya, yang ke-8 yakni as-sadl. Ma makna as-sadl? As-sadl yakni taghtiyatul fam fis salah, menutup mulut. Ketika salat ia sadl atau afwan, taghtiyatul fam wasadl hada syai'an yakhtalifain. Sadl ini kondisi di mana seseorang yakni membuat pundaknya terselimutkan dengan kain, sementara taghtiyatul fam kondisi yang sering terjadi menyelimutkan pundaknya dengan kain sembari menutupkan mulutnya dengan ujung kain tersebut. Jadi sadl di zaman dahulu ini biasanya diiringi dengan taghtiyatul fam, diiringi dengan menutup mulut. Kalau dalam kondisi kita di zaman sekarang, seperti seseorang menyelimutkan dan menutupkan kedua pundaknya dengan kain, lalu kainnya tersebut ada yang ditutupkan ke mulut. Kainnya ada yang ditutupkan ke mulut. Seseorang misalkan memakai pakaian ihram dan dia sekedar menyelimutkan apa? Pundaknya dengan kain. Lalu sebagian kainnya ditutupkan begini, menutupi mulutnya, dan yang sebagian lain terjurai ke bawah. Ini sadl yang biasa terjadi.
Dan ini sesuatu yang dibenci walaupun tidak membatalkan salat. Taib. Sebagian ulama memaknai sadel ini menjadikan pakaian atas ada sisinya yang terjuntai sampai bawah. Misalkan imamah, ia memakai imamah di kepala, lalu ada yang terjulur sampai ke bawah. Ini pun dimaknai oleh para ulama sebagai sadel, dan ini juga dibenci. Walaupun pendapat yang sahih, sadel dengan model yang seperti ini tidak disamakan dengan isbal. Tidak disamakan dengan isbal. Baik, berikutnya, termasuk di antara perkara yang dibenci yakni musabaqatul imam, mendahului imam, balap-balapan dengan imam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sah qabla al-imam ay yaj'alallah ra'sahu ra'sa himarin. Tidakkah takut di antara kalian ketika kepalanya mendahului gerakan imam, maka Allah akan menjadikan kepalanya kelak kepala himarin. Ma mana himar? Kepala keledai. Ganjaran, balasan, hukuman bagi yang mendahului gerakan imam, kelak dijadikan kepalanya kepala keledai. Atau disebutkan dalam hadis, au yaj'alallah suratahu surata himarin, atau Allah jadikan bentuknya, yakni tubuhnya secara umum seperti tubuhnya himar, tubuhnya keledai. Bentuk kehinaan orang yang mendahului imam. Nah, sebagian di antara ahlul ilm memiliki ijtihad, kalau begitu supaya imam tidak didahului oleh makmum, hendaklah bergerak secara sempurna baru takbir intiqal. Misal seseorang berdiri ke rukuk, ia tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia rukuk dulu baru kemudian bertakbir. Sebagian memiliki pendapat demikian untuk menghindari apa? Untuk menghindari sesuatu yang lebih dibenci. Ini Allah merubah dirinya menjadi kepala keledai atau tubuhnya tubuh keledai gara-gara mendahului imam. Namun ketahuilah ini ijtihad yang salah. Takbir intiqal tidak dilakukan setelah gerakan sempurna. Takbir intiqal dilakukan berbarengan dengan perpindahan gerakan. Namanya saja takbir intiqal, takbir perpindahan. Maka dilakukannya saat berpindah gerakan. Bahkan ketika kemudian dikatakan takbir intiqal yang paling baik adalah takbir yang dilakukan berbarengan dengan gerakan tersebut, sehingga selesai seseorang ini gerakannya berubah sempurna, selesai pula takbirnya. Bukan selesai gerakan sempurna, ini sudah berpindah baru takbir, tidak, tapi berbarengan. Inilah takbir intiqal yang benar. Nah, kalau begitu berarti besar kemungkinan makmum ini mendahului imam gara-gara takbir intiqalnya bareng dengan perpindahan gerakan. Maka ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Kita menyerukan kepada imam untuk takbir intiqal sesuai dengan sunnah, dan kita pun menyerukan kepada makmum untuk jangan sampai mendahului imam. Ini. Baik. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang dibenci adalah at-tashbik al-asabi',
yakni menyalin jari jemari. Tashbik hakadha. Nah, menyela jari jemarinya, ini disebut dengan tashbik. Bukankah tashbik ini terlarang saat intidhar imam wal khatib fi yaumil jum'ah? Terlarangnya apa? Tasbik ini bukankah saat menunggu khatib di hari Jumat, menunggu imam di hari Jumat, ketika mendengarkan khutbah dan lain sebagainya, dikatakan tidak, bahwa tashbik ini termasuk sesuatu yang terlarang ketika apa? Ketika seseorang menunggu salat atau di dalam salat. Menunggu salat atau di dalam salat. Kalau menunggu salat, insya Allah semuanya tahu, ketika sedang di masjid antara adzan dan iqamah, dia memilin dan menyalin jari jemarinya seperti ini. Ini sesuatu yang mulai sekarang mesti dihindari. Sesuatu yang mulai sekarang mesti dihindari. Begitu pula ketika ia memilin jari jemari di dalam salat. Misalkan ketika seseorang ini sendakap, maka dia tidak demikian, melainkan dia demikian. Melainkan dia demikian. Maka jelas ini sesuatu yang dibenci. Nah, sebagian ulama memberikan perincian lebih detail lagi, bahwa tashbik ini terlarangnya adalah ketika seseorang berangkat ke masjid dan sedang salat, sementara intidharus salah, menunggu salat, tidak termasuk dalam larangan. Dan sebagian ulama yang berpendapat ini berdalil dengan kisahnya Dzul Yadain. Kisahnya Dzul Yadain. Bagaimana kisahnya Dzul Yadain? Dalam sebuah salat yang rubai, salat yang 4 rakaat, Nabi SAW melakukan salat dengan 2 rakaat. Setelah selesai, Nabi keluar dan Nabi duduk di salah satu sudut masjid, memilin jari jemarinya. Thumma ja'a Dzul Yadain, kemudian datanglah seorang sahabat bernama Dzul Yadain. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aqsiratis salah aw syai'un akhar?" Wahai Rasulullah, apakah salatnya telah diqasar atau terjadi sesuatu yang lain? Maka Nabi kemudian terheran-heran dan bertanya kepada para sahabat yang lain, "As-sadaqa Dzul Yadain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Para sahabat mengatakan, "Na'am." Iya, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengulang atau menambah rakaat yang kurang, lalu kemudian sujud sahwi dan salam. Dikisahkan dalam hadis ini, Nabi mundur ke belakang, bersandar pada salah satu tiang masjid, memilin jari jemarinya. Maka para ulama mengatakan boleh tashbik di luar salat. Boleh tashbik di luar salat. Yang terlarang adalah ketika sedang apa? Ketika sedang salat atau ketika berada di majelis khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita yakini selama ini tashbik sesuai dengan tekstual hadis. Kalau itu di luar salat, dalam artian setelah salat boleh. Tetapi ketika itu di dalam salat atau menunggu salat, berarti antara adzan dan iqamah, hendaklah dihindari. Hendaklah dihindari. Sebagaimana ketika kita menghindari tashbik saat khutbah, yakni sebelum salat Jumat. Tapi kalau setelah itu, fadhal. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang dibenci adalah kafus sya'r wathawb, menahan rambut dan juga pakaian.
Menahan rambut dan juga pakaian tentu saja dengan tangannya. Ketika seseorang ini menahan rambut saat sujud misalkan, maka ia menahan rambutnya agar apa? Agar kemudian rambutnya tidak berantakan. Berarti ada satu anggota sujud yang ia tinggalkan. Apa itu? Telapak tangan. Ini terlarang. Al-kaffu di sini yakni dikatakan kaffu sya'r wa thawb, menahan rambut dan juga pakaian, bisa diartikan berarti memegang kain salatnya, menahan kain salatnya sehingga ia tersibukkan dengannya. Misal bentuk menahan yang ada di zaman sekarang, seseorang ketika salat, tepatnya saat sujud, maka tampak sesuatu yang tidak pantas dilihat di belakangnya, di pinggulnya, belahan pantatnya dan lain sebagainya. Maka ia salat sembari memegang apa? Salat sembari memegang kaosnya, bajunya. Maka ini termasuk dalam poin yang kita bahas, kaffus sya'r wa thawb, menahan rambut dan pakaian. Ini dibenci dalam salat. Atau sering kemudian kita dapati pula beberapa saudara-saudara kita di luar sana yang rambutnya panjang. Nah, yang rambutnya panjang ketika sujud, ditambahkan dengan gerakan suluh, entah kemudian dia tahan rambutnya dahulu dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini tidak selayaknya. Makanya di sini dianjurkan untuk memakai peci. Dianjurkan untuk memakai peci. Dan sejatinya hakikat talabul ilm tidak pernah lepas dari peci. Sejatinya hakikat talabul ilm tidak pernah lepas dari peci. Nah, dan dimanapun ini, antum ketika dapati saudara-saudara antum sebut dengan perkuliahan mereka, Lipia, STD, Jamiah Islamiyah, Stay Ali dan lain sebagainya. Ketika di kelas selalu akan ada masyayikh asatidah yang menyuruhkan untuk memakai peci. Ini adalah cirinya talibul ilm, memakai peci. Nah, apalagi ketika dirasah. Baik, berikutnya poin yang ke-12, yakni salah bi hadrati ta'am wa huwa yudafi'ul akhbathain. Salat di saat sedang makanan terhidang, atau salat dengan keadaan menahan dua hajat. Salat saat makanan terhidang berarti dia salat makanan sudah siap, sementara dirinya terfitnah dengan makanan tersebut. Sedang lapar-laparnya ada panggilan azan, padahal makanan sudah tersaji. Makan dulu, baru kemudian salat. Lebih-lebih ketika dia apa? Benar-benar lapar, yang mana kalau dia salat, dia pasti teringat makanan. Makan dulu. Atau salat dengan menahan dua hajat, entah itu hajat buang air kecil atau hajat buang air besar, maka yang demikian ini makruh hukumnya, dibenci. Tuntaskan dulu buang hajatnya, baru kemudian salat. Adapun ketika seseorang ini ia dalam keadaan terhidang makanan tapi tidak terfitnah, menahan buang hajat tapi masih bisa dikendalikan, alias dia menahan itu semua dengan tetap bisa khusyuk saat salat, maka silakan. Misal ketika kemudian apa? Ketika kemudian di momen Ramadan yang ia duduk di masjid ba'da asar mendengarkan majelis ilmu, hadir dan mencatat, maka ia mendapatkan
nasi kotak. Tapi ketika adzan berkumandang sudah diberikan iftar. Ada di sana mungkin apa? Minuman segar, kurma, bahkan ada roti, buah dan lain sebagainya. Sehingga di sana nasi kotak tidak lagi membuatnya apa? Tidak lagi membuatnya terlalaikan dari salat, karena sudah diganjel perutnya. Maka yang demikian tidak ada masalah. Lain cerita kalau dia memang benar-benar lapar, benar-benar terfitnah dengan makan, sudah makan dulu baru salat. Dan yang terakhir, termasuk di antara perkara yang terlarang di dalam salat, yakni raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke langit, mendongak ke atas atau ngelirik ke atas. Ini sesuatu yang terlarang. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tukhtafanna absarahum. Hendaklah seseorang ini benar-benar berhenti mengangkatkan pandangannya ke langit, kata Nabi, atau penglihatan mereka akan la tukhtafanna, akan disambar, sama seperti disambar. Berarti kalau kita terus mengangkat pandangan ke langit, ndongak, ngelirik dan lain sebagainya, ini sejatinya dihukum sebagaimana penglihatannya disambar. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tentu saja ini bukan sebuah pujian. Mau itu kemudian hujan, mau itu kemudian ada sesuatu yang jatuh, hindari melihat ke atas dalam salat, hindari lirak-lirik dalam salat. Nah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa poin yang tidak tersebut dalam hadis ini atau tidak tersebut dalam Al-Fiqhul Muyassar. Padahal ada hadis yang menerangkan hal tersebut dibenci saat salat. Seperti at-tatha'ub. Apa at-tatha'ub? Menguap, angop kalau bahasa Jawanya. Ini sesuatu yang dibenci. Menguap di dalam salat datangnya dari syaitan. Disebutkan dalam hadis at-tatha'ubu fis salah minasyaitan. Menguap di dalam salat itu datangnya dari syaitan. Maka bentuk godaan syaitan. Fa'idha tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Maka kalau ada di antara kalian hendak menguap, tahan sebisanya. Bagaimana tahan dalam menguap? Pertama, tahan dengan rahangnya, mingkem, diernyitkan gerahangnya. Kalau tidak bisa, baru kemudian tutup dengan tangannya atau tutup dengan pakaiannya. Ini bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika seseorang ini menguap bahkan sampai bersuara, dhahika syaitan, syaitan ini tertawa. Hati-hati, jangan sampai justru salat kita adalah menghibur syaitan. Begitu pula termasuk yang tidak tersebut dalam larangan saat salat adalah meludah ke kanan atau ke depan. Kalau meludah ke kiri dibolehkan, tapi meludah ke kanan dan ke depan sesuatu yang dibenci. Berikutnya, termasuk yang tidak tersebut dalam Al-Fiqh Muyassar, padahal di sana disebutkan oleh para ulama termasuk perkara yang dibenci, adalah qiraatul Quran inda ruku'i was sujud. Membaca Al-Quran saat ruku' maupun saat sujud. Nah, ini sesuatu yang terlarang. Dan begitu pula poin terakhir, sesuatu yang terlarang tetapi belum disebutkan dalam Fiqhul Muyassar adalah mengusap tempat sujud. Mengusap tempat sujud.
Entah itu membersihkannya dari debu, entah itu membersihkannya dari kerikil, atau meniup tempat sujud, ini sesuatu yang terlarang. Sesuatu yang terlarang. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, la tamsah wa anta tusalli, jangan engkau usap padahal engkau sedang salat. Jangan usap tempat sujudmu padahal engkau sedang salat. Fa in kunta la budda fa'ilan, kalau engkau memang harus melakukan itu karena benar-benar ada gangguan, batu misalkan, kotoran misalkan, fawahidan, maka cukup satu kali saja, jangan kemudian berkali-kali begini. Cukup satu kali saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan larangan-larangan dalam salat. Kita dengar kumandang adzan, baru kita membahas tentang konsekuensi meninggalkan salat. Nah, tafadhal. Nah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahbakumullah, kita masuk pada bahasan berikutnya, yakni hukmu tarikis salah, hukum meninggalkan salat. Disebutkan di sini, man tarakas salah jahidan liwujubihi fahuwa kafirun murtaddun. Barang siapa yang meninggalkan salat karena jahidan liwujubiha, karena ia mengingkari kewajibannya, yakni sudah tidak menganggap salat itu wajib, atau menganggap salat ini wajib bagi sebagian, tidak wajib bagi sebagian. Berarti dia bisa saja tidak meyakini salat ini lagi wajib, atau tidak meyakini salat wajib hanya bagi dirinya saja, tapi wajib bagi sebagian kalangan saja. Yang demikian ini kafirun murtaddun, kafir murtad. Kenapa demikian? Karena orang yang dia tidak lagi meyakini wajibnya salat, sejatinya adalah mukadzibun lillahi wa rasulih wa ijma'il muslimin. Dia sedang apa? Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan mendustakan seluruh kaum muslimin. Karena tidak ada orang yang waras akalnya dan ia muslim kemudian meyakini salat itu tidak wajib, tidak ada. Dan sudah jelas bagaimana kedudukan salat ini di dalam Islam. Kita bahas ini pada 2 pertemuan lalu atau 3 pertemuan lalu, ketika membahas apa? Bagaimana ahamiyatus salah. Salat ketika diletakkan oleh syari', yakni oleh penetap syariat Allah dan Rasulnya, setahap setelah syahadat dan sebelum puasa, zakat, haji, menunjukkan bagaimana kedudukan salat di dalam Islam. Wa amma man tarakaha tahawunan wa kaslan. Adapun bagi yang meninggalkan salat ini karena aras-arasan, karena males-malesan, bisa termasuk pula meremehkan, bisa termasuk pula menunda-nunda sampai tiba waktu salat berikutnya dan terus berlanjut. Maka disebutkan di sini fasahih annahu kafirun idza kana tarakan laha daiman. Yang sahih, ia pun bisa menjadi kafir kalau hal itu terus-menerus. Malas dia salat, tapi malesnya dia salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Malas dia salat, tapi dia malesnya di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad. Malas dia salat, malesnya dia di bulan Oktober, di bulan September, di bulan Desember, yang terus demikian bisa menyebabkan kafir. Dan inilah pendapat yang sahih. Walaupun ada silang pendapat di sini, Syafi'iyah mengatakan meninggalkan salat berdosa besar.
Termasuk pula yang apa? Yang meninggalkan karena malas-malasan. Baik itu meninggalkan karena meyakini alias keyakinan, atau meninggalkan karena malas-malasan. Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih dosa besar, tidak sampai kafir. Dan ada pendapat yang lebih syadid lagi, bahwa mau itu meninggalkan karena meyakini atau meninggalkan karena malas-malasan, kafir semuanya. Ada di sana pendapat yang mengatakan seseorang ini meninggalkan salat yang mana dia meninggalkannya bukan dengan keyakinan, tapi diiringi dengan tidak melakukan rukun Islam lainnya, yakni zakat, baru menyebabkan kafir. Namun pendapat yang paling tepat sebagaimana disebutkan di sini, fas-sahih annahu kafir idza kana tarikan lah daiman, apabila ia meninggalkan terus-menerus. Malas tapi terus-menerus, maka bisa menyebabkan kafir. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, sangat wajar ketika Islam memberikan ketegasan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita tentang perjanjian di antara kita dan mereka. Kita di sini adalah orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang kafir. Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, perjanjian di antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan perjanjian tersebut, yakni tidak salat, kafar, maka dia kafir. Ini jelas. Makanya sebetulnya kalau kita dapati ada keluarga kerabat masih tidak salat, lalu di sana ada kerabat keluarga yang apa? Misal kok sukanya ngegame terus, misal yang ia sukanya naudzubillah pacaran terus, yang sukanya apa? Naudzubillah keluyuran terus, tapi masih salat, maka ini masih jauh mending dibandingkan ada seseorang yang mungkin tidak keluyuran di kamar saja, yang mungkin tidak keluyuran di rumah saja, tapi dia tidak salat. Dan banyak di antara kita yang masih lalai bermudah-mudahan terhadap saudaranya, keluarganya, kerabatnya yang tidak salat. Banyak. Dan sudah semestinya kita membuka mata dalam hal tersebut. Ada keluarga tidak salat, dialah prioritas dakwah kita. Ada keluarga tidak salat, walaupun itu mungkin jauh, misalkan sepupu atau mungkin anaknya sepupu, istilahnya dua pupuan, tidak salat, tetap harus kemudian kita jadi target dakwah. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan meninggalkan salat, inilah pula kenapa para salihin, para salafus salih, tidak terkecuali pula yakni para nabi senantiasa berdoa agar dijadikan dirinya serta keturunannya orang-orang yang menegakkan salat, dan dihindarkan dirinya serta keturunannya dari orang-orang yang meninggalkan salat. Dan luar biasa sekali di zaman sekarang ini pergeserannya, ketika kita dapati ada orang salat di kendaraan umum, keretakah, di biskah, maka dianggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Oh dia Masya Allah ya salat, oh dia Masya Allah ya salatnya di kereta dan lain sebagainya. Yang takjub ini adalah orang yang tidak pernah salat,
Hal yang biasa ketika seseorang ini salat di kereta, hal yang biasa ketika seseorang ini salat di bis, hal yang biasa, karena memang semestinya dia memprioritaskan salat. Kenapa harus takjub dengan sesuatu yang biasa? Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang meninggalkan salat di sekeliling kita. Maka mari kita lebarkan lagi objek dakwah kita. Ada keluarga yang belum salat, dakwahi. Ada keluarga yang belum salat, sudah dituturi, cari cara nuturi dengan hal lain. Sudah kita nuturi secara langsung, kasih buku tentang salat. Sudah kita kasih buku tentang salat, kasih video tentang salat dan lain sebagainya. Ini perkara yang luar biasa. Apakah kita ingin kita bersama dengannya di dunia, lalu kemudian terpisahkan kelak di yaumil akhir dengan ia tercatat sebagai orang kafir karena na'udzubillah wal iyadzubillah meninggalkan salat secara terus-terusan? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat serta melahirkan keberkahan bagi diri kita semuanya, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga Allah segera berikan keterkabulan atas doa-doanya karena keberkahan dari majelis ilmu di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.